Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run 910 Gaze Ekiden Pro. We are not alone. They are among us. As the skies light up, they believe we are blissfully unaware. But this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans. Terima kasih banyak buat 910 yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita akan ngebahas racing shoes dari 910 yang mana sebelumnya sebenarnya udah pernah saya bahas yang mirip-mirip, yaitu HZ Pro. Kali ini adalah Gaze Ekiden Pro. Ini adalah HZ Pro yang udah pernah saya review juga. Kalau secara looks-nya ini tuh mirip banget, kayak cuman ganti baju doang ya. Tapi kenapa namanya berbeda? Ya kebiasaannya 910 emang namanya itu pokoknya ganti baju dikit, ganti warna dikit, udah langsung ganti seri gitu ya. Tapi intinya yang belakangnya ada Pro-nya adalah racing shoes-nya dari 910 gitu lah. Ini HZ Pro, ini Gaze Ekiden Pro. Sebenarnya kemarin ada juga racing shoes yang untuk 5K, 10K itu ada HZ Strike X, ada Strike Flow, ya itu seri racing terbarunya dari 910 yang pakai plate juga meskipun bukan carbon plate, tapi itu bisa dibilang menjadi alternatif racing shoes untuk jarak-jarak yang lebih pendek gitu ya, untuk kategori road running. Nah, kalau yang satu ini itu proyeksinya itu bisa sampai full marathon. Ya setidaknya half marathon juga bisa banget gitu ya. Kalau full marathon bisa, half marathon juga biasanya sepaket gitu. Nah, namanya sendiri adalah Gaze Ekiden Pro. Gaze Ekiden sendiri itu memberikan nostalgia. Karena sepatu lokal pertama saya yang saya review di channel ini itu namanya adalah Gaze Ekiden. Itu yang bikin saya tahu banyak produk sepatu lokal. Pertama kali ya Gaze Ekiden itulah. Dan ini adalah seri Pro-nya, Gaze Ekiden Pro. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 275-an gram. Yang mana itu masuk kategori tengah-tengah atau standar. Kalau sepatu lari di antara 250 sampai 300 itu masuknya tengah-tengah atau standar. Cuman karena ini racing shoes itu terlalu berat sih menurut saya. Racing shoes yang ideal menurut saya itu di bawah 230 gram. Dan sejauh ini hampir nggak ada memang racing shoes yang di atas 230 atau bahkan di atas 250 tuh jarang banget. Mayoritas di bawah 230 gram lah. Untuk ukuran saya 42 ya, ini bahkan 275 gram. Untuk beratnya sendiri sudah sedikit meragukan gitu ya. Tapi setidaknya ini udah lebih mending dibandingkan dengan seri HZ Pro yang lebih berat lagi gitu ya. Ini lebih ringan. Ya setidaknya ada improve daripada racing shoes sebelumnya yang HZ Pro-nya. Oke, kita lanjut ke bagian uppernya. Untuk uppernya sendiri dia pakai monomesh yang mana sama sebenarnya pakai yang dipakai di banyak sepatunya 910. Cuman ini monomeshnya diklaim oleh 910 lebih ringan gitu ya. Dan memang saya rasakan sendiri ini tuh kayak lebih lebih tipis materialnya. Tapi tenang aja, bukan tipis yang ringkih yang gampang sobek, bukan. Tapi materialnya yang cukup kokoh, cukup rapet juga untuk serat-seratnya itu. Dan tapi bisa menghasilkan berat yang ngepres gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan HZ Pro, midsole-nya itu sama persis, tapi yang beda cuma upper-nya. Dan itu yang membedakan berat sepatunya. Jadi ini lebih bisa reduce the weight, mengurangi beban sepatunya dibandingkan dengan HZ Pro. Oke, dan untuk material yang dipakai
monomeshnya sendiri breathability-nya lumayan, nggak bisa saya bilang bagus banget. Karena saya tes dengan mesin asap, ya boleh lah. Tapi bukan yang ala-ala racing shoes yang bener-bener super breathable gitu ya. Tapi ya durability-nya saya jamin akan lebih baik dibandingkan racing shoes yang super tipis lah. Oke, kita lanjut ke bagian lacing systemnya. Lacing systemnya, hole-hole-nya di sini simple. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang spesial-spesial banget. Tali sepatunya gerigi yang mantep banget. Ini gerigi yang paling saya suka ya. Tali sepatu yang bergerigi yang nggak pelit kayak gini. Itu kalau ditali tuh kayak rasanya secure banget, kayak rasa safe banget. Jadi kayak ya di percobaan pertama saya nggak merasa ada trouble sama sekali untuk lacing sistemnya. Bekerja dengan sangat baik. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Minimalis ala racing shoes. Nah, ini agak bingung ya, beratnya maksimalis, tapi tangnya udah bener nih, tangnya kayak ala-ala racing shoes nih. Minimalis, nggak ada padding sama sekali. Ya, lembut banget. Yang penting ada, kalau menurut saya, ya racing shoes harusnya kayak gini gitu untuk tangnya. Nggak terlalu banyak aneh-anehnya, pokoknya yang penting bisa menjaga upper fit-nya makin bagus lah, sinkronisasi dengan lacing sistemnya biasanya. Kemudian lanjut ke kolarnya. Kolarnya ada paddingnya di sini lumayan, yang mana cukup ngagetin karena dikasih padding yang lumayan ya. Untuk racing shoes biasanya kan pengennya kita seringan mungkin, kenyamanan nggak terlalu dipikirin gitu ya. Ini masih dipikirin untuk di bagian kolarnya ya. Oh ya, kolarnya sendiri kalau saya pakai, pengalaman pertama saya pakai nggak ada masalah. Tapi kalau pakai terus melangkah pertama, terus agak gini, kaki kita kan otomatis agak ke belakang gitu ya. Itu agak ganjel di bagian mata kaki saya di bagian belakang sini. Cuman pas dipakai lari sama sekali nggak ada perasaan itu gitu. Jadi ya aman aja di pengalaman lari pertama saya. Kemudian lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini cukup lumayan solid untuk di bagian materialnya. Baik di dalamnya maupun di luarnya sini kan ada kayak klipnya gitu ya, heel clip. Nah ini bikin tumitnya, gigitannya mantap banget. Dan menurut saya kinerja terbaik dari upper sepatu ini tuh tali sepatunya sama heel counternya yang meskipun menurut saya untuk kategori racing shoes agak berlebihan ya. Ada flare-nya juga, ada pull tab-nya juga. Ya jadi agak berat memang karena supportnya di upper-nya sendiri ya sedikit berlebihan untuk racing shoes yang biasanya pengen seringan mungkin. Kenyamanan nggak terlalu dipikirin gitu, harusnya gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri sama seperti HZ Pro, dia dual density, yang atas itu pakai fast foam. Swift foam, yang atas nih Swift foam ya, tapi ini kan tulisannya fast foam plus itu yang di bagian bawah. Jadi Swift foam itu lebih empuk di bagian atas, untuk fast foam plusnya di bawah itu lebih firm, lebih rigid gitu. Lebih tidak empuk. Kalau saya tes dengan durometer memang beda, yang atas itu poinnya ada di 28-an, yang mana itu lebih soft, lebih empuk. Kalau yang bawah itu lebih firm di 30-an ke atas. Sinkronisasi tersebut diharapkan bisa pada saat kita landing itu yang kesentuh kaki pertama adalah softnya yang ada di atas, kemudian baru merasakan firmnya yang di bawah untuk menjaga stability. Karena kalau terlalu soft sebenarnya juga nggak bagus ya, apalagi racing shoes. Tapi yang saya rasakan di pengalaman pertama lari itu memang softnya itu minim banget, kerasanya itu minim banget gitu ya. Sinkronisasi atau racikannya itu lebih cenderung firmnya yang terasa di kaki. Yang saya prediksi, yang ya kayaknya gitu ya, Swift foam yang di atasnya itu belum matang aja. Kalau udah mungkin 20 kilo saya pakai sepatu ini, kayaknya akan lebih melunak gitu ya. Yang mana sering terjadi di sepatu lari, kita butuh waktu untuk break in sepatunya biar potensi daripada sepatu itu benar-benar keluar. Tapi di pengalaman pertama, di first run impression saya sih cenderung firmnya yang jauh lebih saya rasakan dibandingkan dengan softnya yang agak menjadi klaim daripada 910 untuk yang atas yang Swift foam-nya. Tapi saya harapkan kalau udah dipakai berkali-kali, dia akan potensinya daripada foamnya akan lebih keluar gitu ya. Kalau teman-teman melihat itu geometrinya itu, rocker teknologinya ya, ini melengkung banget kayak kapal gitu. Jadi ini tuh enak banget untuk rocker teknologinya karena
Jadi saya merasakan sepatu ini tuh bukan kayak racing shoes biasa, yang mana racing shoes minimalis, racing shoes yang bener-bener bisa dipakai untuk kecepatan super tinggi gitu ya. Jadi ringan gitu yang penting. Tapi kalau sepatu ini tuh udah beratnya sekian ya, agak berat, 270-an tuh termasuk berat untuk sepatu racing. Jadi lebih ke arah memanfaatkan geometrinya. Geometri midsole-nya tuh melengkung banget sehingga pada saat saya landing itu kerasa banget ngerolnya. Jadi kayak ngerol aja. Langkahnya itu, cara pakainya itu kalau kalian mendapatkan sweet spot-nya daripada geometri sepatu ini, kalian akan merasakan berlari tanpa effort yang berlebih gitu ya. Kayak langsung gelinding aja. Jadi kalau pas landingnya itu pas, itu langsung kayak gelinding aja. Jadi cara pakainya memang agak khas sepatu ini. Tapi kalau udah bisa cara pakainya itu kayak mungkin di pace-pace tempo gitu masih aman banget. Tapi kalau mungkin pace yang saya pribadi easy run-nya ada di pace 6 ya, kepala 6 lah easy run-nya. Kemudian kalau saya pakai tempo di 5 itu enak banget. Kerasa manfaat daripada geometrinya tuh keluar banget. Tapi kalau udah sampai race pace, saya race pace-nya itu di sekitaran pace kepala 4 gitu ya, itu udah kerasa beratnya. Karena 270 itu tadi, itu nggak biasa dipakai untuk berat-berat sepatu racing gitu ya. Jadi memang karakternya lebih ke sampai ke pace 5 aja kalau untuk saya pribadi. Meskipun setiap orang pace-nya itu beda-beda ya. Intinya pace tempo run kalian itu akan merasa effortless, jadi autopilot kalau bisa memanfaatkan sweet spot daripada geometrinya. Dan jangan lupa bahwa di dalamnya sudah ada carbon plate-nya. Carbon plate-nya sendiri ini stiff banget. Keras, termasuk keras, dan dia apa ya, memberikan sensasi stability yang luar biasa. Kalian tidak akan pernah merasakan goyangan yang berlebihan karena pada saat landing tuh mantap banget, stabil banget ya karena memang firm tadi ya. Tapi lama-kelamaan mungkin kalau Swift foam-nya yang di atas, lapisan atas itu sudah melunak, mungkin akan ada sedikit goyangan, tapi saya rasa akan bisa dinetralkan goyangannya itu dengan carbon plate-nya dan juga di bagian midsole yang di bawahnya, yang namanya adalah Fast Foam Plus. Kemudian untuk carbon plate-nya sendiri, menurut saya sejauh ini saya belum bisa mendapatkan manfaat energy return yang luar biasa. Kerasa sih, tapi lebih ke menjaga stability dan gelindingannya itu bisa makin ngerol banget. Tapi carbon plate-nya efeknya itu bukan snappy yang kalau kita biasanya carbon plate yang lain tuh kayak ketapel gitu ya. Kayak dia tuh diinjek, melengkung, terus balik lagi. Melengkung, balik lagi, kayak gitu. Tapi kalau sepatu ini tuh kayak menjaga gelindingannya itu biar lebih smooth dan kayak terus-menerus gitu. Nah, ini tuh carbon plate-nya saya rasakannya tuh lebih ke sana. Kalau kalian bisa mendapatkan sweet spot-nya pada saat riding, pada saat berlari di atas sepatu ini tuh, kalian harus bisa mendapatkan sweet spot-nya. Kalau memanfaatkan sepatunya itu kayak sepatu racing yang lain, mungkin agak sedikit susah mendapatkan efek daripada carbon plate-nya. Karena snappy-nya itu sendiri agak tertahan sama midsole yang ada di atas. Karena kan kita nginjak midsole-nya dulu, kemudian ada carbon plate-nya, kemudian teruskan ke di midsole yang di bawah ini, yang Fast Foam Plus-nya. Ya, intinya untuk menggunakan sepatu ini ada kekhasan sendiri ya, yang mana kalau bisa memanfaatkan kekhasan itu enak banget sih sebenarnya. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole-nya sendiri ini termasuk tebel banget untuk kategori racing shoes. Yang berwarna hitam ini adalah rubbernya. Dia menggunakan prime grip yang dipakai juga di HZ Pro sama. Ini terlalu tebel sih menurut saya untuk kategori racing shoes yang harusnya super minimalis. Tapi kinerjanya sih mantap, kalau dipakai di aspal nggak ada masalah, gripnya bagus banget untuk prime grip ini memang. Dan dipakai gerakan gesit juga, belokan itu nggak ada masalah sama sekali sih ya. Kalian lihat aja untuk gripnya, desainnya aja kayak begini, kayaknya racing shoes dengan grip yang sekasar ini tuh kayaknya ya cuman 910 Gaze Ekiden Pro ini ya, dan juga HZ Pro.
kebanyakan tuh smooth-smooth, tipis-tipis gitu ya. Karena umur daripada sepatu racing itu nggak terlalu menjadi soal gitu lah. Karena ya kita pengennya yang seminimalis mungkin, seringan mungkin gitu ya. Tapi ini indikasinya banyak, jadi kalau pemula pun saya rasa akan masih bisa memanfaatkan dengan sangat baik. Biasanya kalau pemula itu lebih boros tuh penggunaan outsole-nya. Itu tadi yang bisa saya bahas dari Gaze Ekiden Pro. Yang jelas kalau untuk racing shoes masih banyak yang perlu diperbaiki sih untuk mendapatkan racing shoes ideal. Karena seharusnya ya sepatu top tier-nya 910 ya ini gitu ya. Saya lebih prefer ke Strike X, HZ Strike X dibandingkan dengan sepatu ini sebenarnya untuk racing shoes karena menurut saya lebih layak untuk dipakai racing. Untuk balapan itu lebih ringan, lebih bisa apa ya, lebih bisa diandalkan lah menurut saya untuk kecepatan-kecepatan yang tinggi. Meskipun untuk plate-nya sendiri bukan carbon plate, tapi kinerjanya udah lumayan lah bisa ngimbangin daripada ini yang terlalu berat menurut saya. Setiap sepatu pasti ya punya kelebihan dan kekurangan, jadi tergantung preferensi kalian aja. Tapi balik lagi, semua yang ada di video ini adalah pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.